Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pejuang PPG dalam jabatan tahun 2023 ya. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi dan pembahasan soal UP 2023. Jadi pada tahun 2023 uji pengetahuan atau UKM PPG itu berubah ya sistemnya. Yang sebelumnya soal UP-nya 120 soal terdiri dari kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Saat ini sistem soal untuk UP, PPG, UKM PPG dalam jabatan tahun 2023 itu berbasis soal SJT dan PCK. Apa itu SJT? SJT adalah situational judgment test ya, situasional. Jadi eh, tentang lingkungan nih ya. Dan PCK itu pedagogic content knowledge ya. Jadi soalnya pun sudah berkurang, sebelumnya 120 sekarang menjadi 60 soal ya. Nah, ini contoh kisi-kisinya. Misalnya mampu melaksanakan tugas profesional guru sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi serta berjiwa wirausaha. Nah, ini SJT ya. Jadi SJT-nya ada banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 10 ada hampir separuh dari 60 ya. Kemudian ini PCK. Nah, ini PCK ya. Mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar dan untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jadi kisi-kisi ini bisa di-download di website UKM PPG 2023 ya. Nah, kita langsung saja ke pembahasan soal-soal, contoh soal-soal SJT dan PCK ya. SJT dan PCK. Kita lihat bagaimana contoh soalnya. Kita akan coba berikan contoh soalnya SJT dan PCK ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita akan berikan contohnya 20 soal SCT dan 20 soal PCK. Nanti kawan-kawan bisa download di halaman atau deskripsi link di bawah ini ya. Kita lihat saja langsung ya. Kita langsung lihat contoh soal SCT. Situational judgment test ya. SJT, situational judgment test PPG dalam jabatan 2023. Contoh soal pertama. Seorang guru sedang mengajar materi tentang peristiwa alam. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan pengamatan tentang cuaca. Tugas tersebut bertujuan untuk A. meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, B. melatih keterampilan siswa dan membuat laporan, C. melatih kreativitas siswa dalam belajar, D. meningkatkan motivasi belajar. Jadi soal-soal SJT ini semuanya hampir benar ya, tapi kita mencari jawaban yang paling benar. Jadi kita lihat materi tentang peristiwa alam, memberikan tugas kepada siswa untuk membuat laporan pengamatan tentang cuaca. Jadi karena situ tentang pengamatan, maka tentang peristiwa alam, maka itu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Jadi kalau melatih keterampilan tidak ya, melatih kreativitas tidak, meningkatkan motivasi belajar tidak. Jadi motivasi belajar itu biasa ke model pembelajaran ya, fokusnya ke model pembelajaran. Kalau motivasi nanti fokus ke model pembelajaran atau strategi pembelajaran. Kalau kreativitas juga bukan ya. Jawabannya A. Soal kedua. Seorang guru sedang mengajar materi tentang etika profesi guru. Guru memberikan tugas kepada siswa untuk membuat video tentang pentingnya menjaga kode etik guru. Tugas tersebut bertujuan untuk A. meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi, B. melatih keterampilan siswa dalam membuat video, C. melatih kreativitas siswa dalam belajar, D. meningkatkan motivasi belajar. Ini juga masih tentang materi ya. Kalau materi berarti pemahaman ya. Jadi kalau materi intinya tentang pemahaman. Jadi meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Nah, jadi kalau keterampilan berarti praktek ya. Nah, karena ini pemahaman dengan materi, maka itu adalah tentang pemahaman. Jadi jawabannya A ya.
Yang ketiga, jadi kata kuncinya itu ya, kalau tentang materi, itu berarti tentang kepemahaman, pemahaman. Kalau dia tentang praktek, nanti baru keterampilan. Ya, nah, itu. Yang ketiga, guru mengadakan penilaian yang mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dan mencakup semua aspek kompetensi, baik efektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, sikap ya, pengetahuan dan keterampilan. Itulah prinsip penilaian. A. Beracuan kriteria dan menyeluruh. B. Beracuan kriteria dan sistematis. C. Akuntabel dan menyeluruh. D. Objektif dan menyeluruh. Jawabannya A. Karena beracuan kriteria. Nah, kriteria. Karena afektif itu, kognitif itu, dan psikomotorik itu adalah kriteria. Yang kata kuncinya di sini adalah mengacu pada kriteria. Ini ya kata kuncinya di sini. Mengacu pada kriteria. Nah, jadi kata kuncinya di soal ini ada mengacu pada kriteria. Jadi ini adalah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Itu adalah kriteria. Jadi makanya beracuan kriteria dan menyeluruh, jawabannya A. Ya. Kemudian soal keempat. Jika pada silabus, ini silabus ya. Jika pada silabus terdapat diksi memecahkan masalah sampah, hal itu terdapat pada komponen. Nah, kita lihat silabus. Di silabus itu diksi ya, kalimat atau kata memecahkan masalah sampah. Kita ingat kembali di silabus itu ada komponennya banyak sekali ya, mulai dari identitas, kemudian materi, kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Ada kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Jadi karena diksi, maka ini fokusnya memecahkan masalah sampah, maka itulah pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar. Jika salah dapat diksi, memecahkan masalah sampah. Hal itu dapat pada komponen yaitu kompetensi dasar. Nah, di jawaban C. Kegiatan pembelajaran itu fokusnya ke RPP ya. Kalau kegiatan pembelajaran itu fokusnya ke RPP, materi pembelajaran juga fokusnya nanti ke RPP. Tapi di silabus juga ada bagian materi. Indikator pencapaian kompetensi ya, indikator tidak ya. Nah, kalau indikator tuh ada kata-kata nanti peserta didik ya, misalnya dapat apa gitu ya. Nah, itu baru indikator. Jadi jawabannya C. Yang kelima, suatu hal saya mendapatkan tugas yang sepele. Sikap saya adalah marah karena kemampuan saya dianggap rendah, sedih karena saya merasa tidak dianggap oleh perusahaan, melimpahkan tugas tersebut pada rekan lain yang kapasitasnya lebih tepat, segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati, meminta atasan untuk memberikan tugas yang lain yang sesuai. Kata kuncinya suatu hal yang mendapatkan tugas yang sepele. Nah, jadi kita diberikan tugas yang sepele oleh atasan misalnya atau kepala sekolah ataupun atasan kita. Maka yang paling benar adalah segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Nggak boleh marah, nggak boleh sedih, nggak boleh melimpahkan tugas, tidak tanggung jawab ya. Jadi jawab benar-benar itu adalah mungkin kalau tahu semua segera menyelesaikan tugas dengan sepenuh hati. Ya, tidak menolak meminta atasan memberikan tugas yang lain ya, salah ya. Jadi jawabannya D, itu sangat mudah ya. Itu jawab soalnya, jawabannya itu sangat-sangat heterogen, tidak homogen ya. Terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan, hanya melakukan kegiatan yang relevan dan kegiatan utama, melakukan kegiatan lain sekadar sebagai selingan, lebih banyak melakukan kegiatan lain yang baru, menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Nah, ini terkait pada suatu kesanggupan melakukan hal tertentu, pada umumnya saya akan, ini kesanggupan. Ini kata kuncinya suatu kesanggupan. Terkait suatu kesanggupan, maka karena kita kalau tak sanggup, lebih baik menolak kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Dalam waktu yang sama melakukan berbagai kegiatan, itu nggak boleh ya. Karena duluan nggak selesai nanti. Hanya melakukan kegiatan yang relevan dan kegiatan utama. Melakukan kegiatan lain sekedar sebagai selingan. Ya, jadi kata kuncinya sini karena suatu kesanggupan. Jadi kalau kita nggak sanggup ya, langsung kita tolak kalau kegiatan lain sebelum tugas terselesaikan. Jadi kita fokus dulu dengan tugas yang kita selesaikan, dengan tanggung jawab yang kita berikan, kita tolak dulu tugas lain, selesaikan dulu tugas yang pertama. Ya. Nomor 7. Nomor 7, kita lihat soal nomor 7.
Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta kerja lembur, padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah selalu kita dihadapi dengan suatu pekerjaan dan juga tanggung jawab yang lain. Ya. Jadi, yang mana yang paling benar ya? A pulang dengan teman, teman tidak mengetahuinya. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D lembur sampai pekerjaan selesai. E meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Nah, jadi kata kunci di sini ketika dihadapi dengan dua masalah yang harus dikerjakan kedua-duanya, dan kalau bisa kita harus kerjakan kedua-duanya. Nah, di sini yang paling tepat kita minta izin dulu kepada atasan untuk mengantarkan ibu sebentar lalu kembali bekerja. Ya, nah, kalau yang A tidak baik ya, kalau yang B juga tidak baik, yang C uh, karena orang tua nomor satu ya daripada pekerjaan. Jawaban E. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya A. Tidak mempersalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Jadi kata kuncinya untuk mencapai tujuan kelompok yang sudah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya, jadi ketika itu adalah sebagai pimpinan. Seandainya kawan-kawan soal soal ujian, maka soal ujian PPG untuk untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka saya sebagai pimpinan saya dapat di mana? internet. Hah? Internet ini jangan direkam. Untuk sebagai pimpinan saya untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pimpinan saya. Jadi ketika kawan-kawan sebagai pimpinan untuk mencapai tujuan kelompok, apa yang harus kawan-kawan lakukan? Nah, untuk mempermasalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik tidak boleh ya, tidak boleh kita seperti itu. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan, nah, ini kata jika tidak baik ya. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan tidak baik. Kalau jika tidak baik. Dan stimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. Nah, yang benar itu mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Nah, itu kerjasama seorang leadership. Ya. Leadership itu dia harus memiliki jiwa mengajak, mempengaruhi orang lain. Ya. Itu namanya leadership. Jadi yang benar E. Apa yang akan dilakukan jika 11 ya? Apa yang Anda lakukan jika 9? Apa yang Anda lakukan jika mendapat suatu jika Anda sedang memperdebatkan suatu padahal kelompok Anda jelas-jelas tidak menyetujuinya? A. Saya tetap mempertahankan pendapat saya, tidak boleh. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. C. Saya akan berpikir ulang mencari jalan tengah. D. Saya akan mengalah saja. E. Saya akan mengumpulkan teman terlebih dahulu untuk menyuarakan pendapat saya. Kalau A. Saya akan tetap mempertahankan pendapat saya, nggak boleh. Kita nggak boleh egois. B. Saya akan menyimak pendapat lain terlebih dahulu. Ya, ini hampir benar ya. Saya akan berpikir ulang dan mencari jalan tengah. Nah, ini jadi dalam suatu permasalahan kita harus mencari jalan tengah sebagai solusi. Ya. Mengalah tidak boleh ya. Saya membutuhkan teman lain untuk menyuarakan pendapat saya. Tidak boleh memaksakan kehendak ya. Yang tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, jadi jawabannya adalah C. Jalan tengah kita harus mencari solusi. Ya, kalau ada masalah yang diperdebatkan, yaitu yang kita cari adalah solusi, yaitu jalan tengah. Jadi jawabannya C. Anda sedang mengemudi kendaraan, tiba-tiba handphone Anda berdering. Apa yang Anda akan lakukan? Nah, ini selalu kita hadapi. Nih. A. Menepi untuk mengangkat handphone. A. Menyuruh rekan yang di samping untuk mengangkatnya. C. Membiarkannya saya sampai ke tempat tujuan. Matikan handphone karena mengganggu konsentrasi kendaraan. Segera mengangkatnya karena membuat orang tidak fokus berkendaraan. Nah, jadi kalau mau aman, ya, kalau karena kadang telepon itu penting, kita menepi dulu. Menepi, jangan mengangkat ketika kendaraan. Kalau kita ingin mengangkat, kita menepi dulu.
Kalau menyuruh rekan di samping Anda untuk mengangkatnya, nanti tidak boleh karena suara handphone itu ada panggilan itu kadang yang bersifat privasi. Biarkan saja sampai ke tempat tujuan, tidak boleh. Karena ada telepon itu kadang yang sangat penting. Jadi kita kalau bisa kita angkat, tapi dengan SOP kita berhenti menepi ke aman ya, ke tempat yang aman. Matikan handphone karena mau konsentrasi sebenarnya. Kalau kita matikan kadang penting nanti masalah ya. Segera angkat karena membuat tidak ada kendaraan. Nah ini A dan E ini hampir sama sebenarnya, tapi yang lebih amannya A, kita menepi ya. Nomor 11. Peserta didik sekolah dasar saat mendaki kawasan belajar menyukai hal yang baru, praktis, serta rentang terhadap perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan praktik tersebut, maka yang terdapat dilakukan guru adalah A. Memproses pelajaran guru dilakukan untuk mengasah pelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dengan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan. D. Guru mengurangi jam pelajaran. E. Model pembelajaran yang satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar adalah belajar penemuan. Jadi yang kita fokuskan sini adalah peserta didik sekolah dasar, ini SD ya. Menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal-hal yang baru, yang praktis tentang perhatian pendek ya. Jadi yang harus kita lakukan sebagai seorang guru untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakter tersebut. Jadi ini karakteristik siswa SD ya. Menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal yang baru, yang praktis serta tentang perhatian pendek. Apa yang kita lakukan? Kalau kita ganti buku cetak dengan buku elektronik, nah ini SD belum cocok ya. Itu untuk SMA, SMK boleh cocok. Kenapa materi pelajaran berupa bacaan atau juga belum cocok karena kebebasan deh ya. Guru mengurangi jam pelajaran, kau sedikit belajar di rumah, akhirnya tidak cocok. Model penemuan yang E itu model penemuan itu juga nggak cocok untuk anak SD. Itu adalah untuk SMA, SMK. Jadi yang cocok adalah pembelajaran guru lakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil ya, seperti kurikulum saat ini. Nah, baik, itu contoh soal SCT. Kita masuk ke contoh soal ya nanti bisa download di link di bawah ini. Contoh soal PCK ya. Nah, ini PCK, contoh soal PCK, Pedagogic Content Knowledge ya. Seorang guru menggunakan animasi video ya untuk menjelaskan materi prinsip kerja hukum Newton. Tindakan guru menerapkan TPACK. Ya, ini sama. Teknologi pedagogik ya. Content knowledge juga ya. Menggunakan digital, komputer ya, teknologi ya. Teknologi pedagogik ya. Content knowledge ya. TPEK ya. Apa jawabannya? A. Rancangan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, upaya menguasai peserta didik, memahami materi pembelajaran, mempresentasikan data. Jadi memahami materi pembelajaran ya. Jadi kita bagaimana ketika kita ingin membuat suatu animasi video, menjelaskan materi prinsip kerja hukum, datang tindakan guru menerapkan TPACK, teknologi pedagogik, content knowledge. Rancangan bukan pengelolaan pembelajaran, bukan upaya memahami bukan memahami materi pembelajaran ya. Seorang guru menyediakan forum konsultasi secara online selama pelajaran daring melalui WA. Seorang guru merupakan penerapan TPACK dalam domain rancangan kurikulum, pengelolaan pembelajaran, upaya materi peserta didik, memahami materi pelajaran, mempresentasikan data. Ini juga masih upaya memahami peserta didik ya. Karena di sini kata kuncinya melalui WA. Kalau materi itu kehubungan ke guru. Kalau dia ke siswa, berarti untuk memahami supaya memahami peserta didik. Ya. Yang merupakan contoh kegiatan guru menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran dalam TPACK ya. Menggunakan Microsoft Excel untuk mengelola nilai, menggunakan quiz online untuk nilai pas didik, menggunakan group chatting untuk memahami cara fungsi melalui medsos, menggunakan sistem informasi akademik. Ini boleh menggunakan SIM ya. SIM itu udah termasuk TPCAK atau TPACK atau TIK karena di situ sudah ada nilai,
data-data semuanya lengkap ya. Sedangkan A itu hanya sekedar untuk nilai, yang B itu kurang juga ya, tapi yang berhubungan sistem informasi akademik ya. Semuanya lengkap ya, berbasis STIK. Nah, itu contoh soal-soal dari eh, PCK ya, silakan di-download ya di link di bawah ini. Terima kasih. Usah aja lah. Oke, terima kasih.